Firman Tuhan hari ke-394 November tahun 2024, Kolose pasal 3 ayat 12, perikop hidup sebagai umat Allah. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-309, tanggal 4 November 2024, diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dengan perikop hidup sebagai umat Allah, dengan nats atau ayat pada hari ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan hari ini, kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop pamer kekayaan Raja Ahasuerus selama 6 bulan di kerajaan Persia, kemudian mengadakan pesta 1 minggu penuh. Itulah perikopnya. Kemudian bacaan malam yaitu Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 14. Jawaban Tuhan kepada Habakuk. Demikianlah 3 bagian yang sudah kita sampaikan. Kita masuk pada pedoman kita selama bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Tuhan Yesus disinonimkan dengan orang-orang yang saling mengasihi. Jadi siapapun kalau sudah ada pada dirinya saling mengasihi, itu layak menjadi murid-murid Yesus. Bagaimana sebenarnya kasih Kristus yang sebenarnya? Ini yang mau kita coba bicarakan. Bagaimana sebenarnya kasih Kristus itu? Kasih Kristus adalah yang tak bersyarat, penuh pengorbanan, dan membawa pengharapan bagi umat manusia. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tak bersyarat, penuh pengorbanan, dan membawa pengharapan bagi umat manusia. Dalam ajaran Kristus, kasih ditunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat mengalami keselamatan dan
kehidupan yang berkelimpahan dan hidup kekal dan abadi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kasih Kristus adalah memberi teladan bagi kita untuk saling mengasihi dan melayani satu sama lain tanpa pamrih, tanpa bersungut-sungut, melakukannya dengan tulus, dengan hati yang benar. Hal ini tercermin dalam tindakannya pada waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 menunjukkan bahwa kasih sejati melibatkan tindakan konkret dalam membantu dan menghormati orang lain. Itulah kasih sejati. Jadi adanya melibatkan tindakan yang konkret dalam membantu dan menghormati orang lain. Kemudian sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Jadi sebagai pengikut Kristus perlu mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai pengikut Kristus dijabarkan atau diimplementasikan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Kristus adalah kasih agape, mengasihi tanpa belas jasa, tidak perlu mengharapkan balasan, dia dengan tulus. Itulah dikatakan kasih agape. Kasih Kristus adalah pondasi dari semua hubungan yang sehat, tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Dia mengajarkan kita untuk mengasihi dengan tulus, menyerahkan diri, menghormati orang lain, menciptakan komunikasi yang penuh kasih dan rasa saling menghormati. Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga kasih ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih. Mengapa paling besar adalah kasih? Karena iman percaya itu masih ada di dunia. Pengharapan kita ada di dunia. Tapi setelah kita berada di dalam life after life, the news of Jerusalem, kasih itu masih tetap ada. Jadi tidak kita tinggalkan di dunia, tapi kita bawa kasih itu di dalam the news of Jerusalem.
Masih tetap ada saling mengasihi setelah kita berada di the news of Jerusalem. Itulah sebabnya kasih itu dikatakan lebih besar dari iman dan dari pengharapan. Dan suatu contoh nyata yang paling konkret dikatakan oleh Yesus adalah kasih bisa menutupi dosa. Itulah maka kasih dikatakan adalah lebih besar. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yaitu hidup sebagai umat Allah dalam Kolose 3 ayat 12. Bagaimana kita hidup sebagai umat Allah? Hidup sebagai umat Allah. Apa syarat hidup sebagai umat Allah? Ya. Nah, Yesus mengatakan kepada Nikodemus pada waktu Nikodemus bertanya, ya, siapakah umat Allah itu? Nah, umat Allah itu, kata Yesus, adalah dan bisa menjadi pewaris kerajaan surga apabila dilahirkan kembali. Wah, ini pertentangan ini dengan Nikodemus. Bagaimana kami sudah dewasa dilahirkan kembali masuk ke rahim ibu? Nah, Yesus mengatakan dilahirkan kembali adalah bukan secara fisik tetapi secara rohani, ya. Karena kita dilahirkan pertama sudah mewarisi dosa turun-temurun dari Adam. Karena Adam sudah dimarahi oleh Tuhan dan diusir dari Taman Eden sehingga tidak berhak lagi untuk hidup kekal dan sejati. Maka dengan demikian perlu dilahirkan kembali secara rohani, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah yang dilahirkan kembali sehingga dia menjadi hidup baru dan meninggalkan hidup yang lama. Inilah yang termasuk dikatakan umat Allah. Nah, jadi seperti Paulus, ya, mengatakan habis gelap terbitlah terang. Paulus dalam kegelapan pada saat dia menganiaya jemaat atau murid-murid Tuhan Yesus, orang Kristen, ya, dan bahkan merencanakan pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus untuk pengikutnya, maka Paulus mengatakan habis gelap terbitlah terang. Dia berada dalam hidup yang baru dan meninggalkan hidup yang lama. Itulah dikatakan umat Allah. Jadi umat Allah adalah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 35. Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan." Apakah ini diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari secara fisik? Tentu tidak. Ini diartikan dalam kebutuhan rohani spiritual kita di dalam mencapai the news of Jerusalem. Percaya dan datang kepada Yesus akan pewaris kerajaan surga,
hidup yang kekal dan abadi di the New of Jerusalem. Itulah yang benar-benar dikatakan menjadi umat Allah. Nah, seperti dalam Kolose ya, dikatakan pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Apabila kita sudah menjadi pilihan dan dipilih menjadi umat Allah, kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itulah yang dikatakan hasil dari buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Dengan buah-buah roh adalah damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, ya, penguasaan diri. Itulah syarat menjadi umat Allah dan menjadi pilihan Allah. Dan umat Allah ini sudah dipatrikan pada saat Tuhan Allah membuat perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa? Disampaikan kepada Yeremia, ya, aku akan membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel. Apa tuh perjanjian baru itu? Hukum-hukumku, ya, akan kutaruh, ya, dalam hatinya, kutulis dalam hatinya, dan kutaruh dalam batinnya, supaya, ya, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Nah, kemudian disempurnakan dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sebagai pilihan Allah yang dikasihinya, ya, dan yang dikuduskan, maka dikatakan wajib mengenakan, ya, dalam diri kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Maka Daud, kalau kita lihat, mengatakan, ya, bahwa kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti diri saya seumur hidup, dan saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya sepanjang masa sampai dia menghembuskan napas terakhir. Dirinya adalah sebagai rumah Tuhan untuk tempat kemurahan dan kebajikan. Inilah perikop pada hari ini, yaitu hidup sebagai umat Allah. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yang diambil dari kitab Ester pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-8, ya. Hidup di dalam kitab Ester, ya, adalah mengatakan adanya di dalam kerajaan memamerkan kekayaan istana oleh Ahasuerus selama 6 bulan lamanya, ya. 6 bulan. Nah, kemudian ada pesta 1 minggu penuh sebagai
pesta taman untuk seluruh kerajaan Persia. Gubernur dan pembesar-pembesar bercampur baur dengan si kaya dan si miskin. Itulah dalam hal Ester pasal 1 ayat 1 sampai 8. Nah, mari kita lihat. Persia kerajaan daripada Ahasweros, dan ibu kotanya adalah Susan. Nah, Ahasweros raja Persia ya, yang memimpin 127 provinsi dari India sampai ke Sudan. Nah, kemudian pada tahun ketiga pemerintahan Ahasweros mengadakan pesta besar untuk semua pembesar-pembesar dan petinggi-petingginya yang ada di kerajaan Persia. Jadi para panglima Persia dan media hadir juga pada pesta itu. Jadi panglima, gubernur-gubernur hadir dalam pesta itu. Nah, kemudian 6 bulan lamanya raja memamerkan kekayaan istananya dan kemegahan serta keagungan kerajaannya. Bisa kita bayangkan ya, memamerkan kekayaan selama 6 bulan. Wah, setengah tahun ya, hanya pamer kekayaan, pamer keagungan, pagung kehormatan, menunjukkan kekayaannya. Ini loh, kekayaan kami adalah seperti ini. Nah, inilah yang memang ya, Nebukadnezar raja pertama itu adalah menghancurkan Yerusalem dan membawa emas dari semua harta-harta dari Yerusalem. Apakah itu dipakai? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas Ahasweros memimpin 127 provinsi dari India sampai Sudan. Maka mereka mengadakan pesta. Tapi sebelum pesta, diadakan dulu pamer kekayaan, pamer boleh dikatakan mungkin ya termasuk keangkuhan lainnya karena kerajaan dia selama 6 bulan. Kemudian setelah itu baru raja mengadakan pesta taman untuk seluruh rakyat di Susan, baik kaya maupun yang miskin. Pesta itu berlangsung selama 1 minggu penuh atau 7 hari ya, diadakan di Taman Istana Raja. Jadi habis pamer kekayaan, diadakan pesta di Istana Raja. Nah, kemudian dalam pesta tersebut halaman istana dihiasi semegah mungkin dengan kain-kain linel ya, yang digantung dan warna biru ininya ya, sebagai gorden. Nah, kemudian dihiasi dengan ada gelang perak, emas ya. Nah, sangat indah. Dihiaslah taman itu dengan pakai gorden yang sangat kilau mengilau sehingga orang kagum melihat Raja Ahasweros. Kemudian ya, setelah diadakan pesta, raja menyediakan anggur yang berlimpah-limpah yang dihidangkan dalam pesta tersebut ya, dan tidak dibatasi. Anggur tersebut ya, yang dihidangkan dalam piala-piala emas beraneka ragam. Jadi piala-piala emas itu banyak ya, ya mungkin ratusan karena tamu pun sangat banyak sekali ya. Semua coba kita dari gubernur, pembesar dari 127 provinsi, semua gubernurnya hadir, semua panglimanya hadir, semua pembesarnya hadir. Jadi ribuan
Jadi ribuan piala emas itu disiapkan untuk anggur. Dan anggur tersebut diminum bebas, tidak dibatasi dan tidak dilarang. Artinya ada pembatasan, hanya saja tidak diberikan kebebasan untuk minum anggur tersebut. Nah, kemudian para tamu tidak dibatasi anggurnya atau dipaksa minum. Jadi tidak dipaksa minum dan tidak dibatasi minuman yang minum. Artinya diberikan kebebasan kepada semua orang yang datang. Jadi artinya sangat bersukaria dan bersukacita dengan kedatangan tamu, dan diadakan juga anggur yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, kemudian yang paling penting dalam hal ini ya, bahwa raja ya memberi perintah kepada pelayan-pelayan istana supaya setiap tamu, setiap tamu dilayani ya menurut keinginan masing-masing. Jadi peserta pelanggan ya, semarak dan sangat-sangat meriah. Jadi setiap tamu ya, itu diperintahkan untuk dilayani oleh setiap pelayan yang ada di sana sesuai kebutuhan. Jadi ya kalau 5.000 tamu semua minta pelayanan, ya mungkin pelayan tamunya pun ribuan ini ya, berseragam dan siap. Nah, itu pesta diadakan selama 1 minggu penuh. Wah, bukan main ya. Itu dalam kerajaan Ahasuerus ya, dan di mana istrinya adalah orang Yahudi yang bernama Esther sebagai anak angkat dari Mordekai. Ada lanjutan cerita itu, tapi nanti kita lihat bagaimana Esther bisa menjadi istri Ahasuerus. Kita lihat episode berikutnya ya, dengan mengganti Wasti yang pertama ratu. Tapi karena Wasti tidak menurut perintah raja, maka dibikin sayembara untuk memilih ratu buat Ahasuerus. Terpilihlah Esther sebagai istri atau ratu daripada raja Ahasuerus. Kita lihat episode berikutnya. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya. Diambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Jawaban Tuhan kepada Habakuk. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat tersebut, Habakuk naik ke menara penjagaannya dan menunggu jawaban Tuhan. Jadi memang sangat unik sifat-sifat orang ya. Dia naik ke menara penjagaan di atas itu dan menunggu apa jawaban Tuhan. Jadi dulu memang langsung ya, Tuhan itu langsung berbicara kepada hamba-hambanya. Tapi hamba yang mana? Hamba pilihan Allah yang ditentukan sebagai penyambung lidah daripada Tuhan Allah. Tidak semua hamba yang bisa menyambung lidah ya. Jadi ada Yesaya, Jeremia dan Amos ya. Dan inilah termasuk Habakuk dan juga Hagai juga termasuk ya. Nah, di sini Habakuk ya naik ke menara penjagaan untuk menunggu jawaban Tuhan. Apakah ada jawaban Tuhan? Tuhan menjawab ya. Ada perintah dari Tuhan mengatakan, ukirlah dengan jelas pada 2 keping tanah liat apa yang kunyatakan kepadamu supaya dapat dibaca ya oleh semua
orang apabila melihat catatan tersebut. Nah, jadi Tuhan Allah menyuruh Habakuk untuk mengukirkan dalam 2 keping tanah liat. Jadi 2 keping itu sama dengan kayak loh. Kalau dulu Musa itu loh batu. Ini 2 keping dari tanah liat, ya, untuk diukirkan di sana. Nah, apakah catatan yang disampaikan oleh Allah? Nah, di situ ditulis adalah apa visi misi Tuhan datang ke dunia ini. Itu yang ditulis. Visinya adalah untuk menyelamatkan manusia, ya, dan juga untuk menghukum orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah visi misi daripada Tuhan itu datang ke dunia. Artinya datang kedua kali kembalinya Yesus ke bumi ini untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, bagaimana bentuk catatan itu? Nah, kita lihat di sini. Sebab sekarang belum waktunya tiba, tapi saat itu segera tiba. Nah, ini harus dicamkan oleh Habakuk. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Itu harus ditulis. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah itu semua pasti terjadi, tidak akan diingkari, ya. Meskipun tampaknya masih lama, ya. Jadi meskipun maksudnya tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja, saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Jadi Tuhan sudah menentukan hari itu dan Dia katakan pasti datang dan tidak akan ditunda. Ya, memang menurut kita tampaknya masih lama, ya, karena kita tidak tahu persis kapan, ya. Tapi kita harus ingat bahwa 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Kalau Dia datang di hari ketiga, berarti tahun 3000. Kalau Dia datang di hari keempat, berarti tahun 4000. Demikian seterusnya, tahun kelima, tahun keenam, atau hari ketujuh. Hari ketujuh adalah tahun 7000. Coba kita bayangkan, sudah berapa puluh generasi itu berlanjut dari kita sekarang ini. Mungkin dari kita bisa sampai 26 atau 30 generasi lagi baru datang. Tapi dikatakan itu pasti datang, tidak akan ditunda. Jadi Tuhan sudah menentukan harinya. Dan dikatakan di sini tidak akan ditunda. Itu yang dituliskan oleh Habakuk supaya didengar oleh orang, ya. Tidak akan ditunda, ya. Dan ingatlah. Nah, ini yang menjadi key point daripada masalah ini. Ingat, orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Jadi sudah diambil intinya. Orang yang jahat tidak akan selamat. Orang yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup yang kekal. Dan itulah dikatakan Allah mengundang ke perjamuan pesta di Yerusalem yang baru dengan menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas tanpa dibeli, diberikan gratis. Dan di tempat itu hanya Allah yang memimpin, dan tidak ada di sana lagi rumah ibadah, tidak ada. Allah yang langsung sebagai pemimpin di Yerusalem yang baru. Itulah doa Habakuk dijawab oleh Tuhan dengan menuliskan pesan. Nah, apa makna catatan
Allah kepada Habakuk, ya, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 2. Catatan yang harus ditulis pada kepingan tanah liat merupakan perintah untuk memberikan visi secara jelas kepada umat agar pesan Tuhan dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang. Jadi pesan utama tadi di situ adalah orang jahat tidak akan selamat, tapi orang yang berkenaan di hati Tuhan akan mendapat kehidupan yang kekal. Terus dikatakan, waktunya tidak akan ditunda. Walaupun kamu menganggap masih lama, tapi itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Namun hari kita dekat, ya, karena kita bisa dalam 10 jam lagi sudah tiada, atau begitu kita turun sudah meninggal. Jadi kalau hari kita selalu dekat, maka kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa yang harus menentukan kita dalam kehidupan kita yang abadi. Nah, kemudian tanah liat merupakan perintah untuk memberikan visi secara jelas, ya, kepada umat agar pesan Tuhan dapat dibaca dan dipahami oleh semua orang. Ini menunjukkan pentingnya penegasan dan penyampaian kebenaran Tuhan kepada orang banyak. Jadi kebenaran Tuhan itu perlu diketahui oleh orang banyak. Jangan katanya-katanya, tapi langsung dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana bunyi catatan Habakuk? Nah, tadi sudah kita baca catatan tersebut untuk ditulis kepada Habakuk, ya. Pesan bahwa visi tersebut akan digenapi pada waktunya, itu kuncinya. Dan ia menggambarkan pentingnya memiliki keyakinan akan janji Tuhan, meskipun mungkin tampaknya lambat dalam pemenuhannya. Jadi yang penting kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari Tuhan itu pasti ada. Kemudian yang dikatakan Tuhan tadi adalah orang jahat tidak akan mendapat keselamatan, tapi orang yang berkenaan di hati Tuhan akan hidup kekal dan sejati. Itulah firman Tuhan. Nah, maka selalu saya mengatakan apa pesan Yesus, ya? Akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kenapa antara haus dan lapar dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Karena itulah yang membuat kita hidup secara fisik. Membuat kita bisa bernapas secara fisik adanya makanan dan minuman, ya. Coba kita tidak makan sebulan, tidak makan dan tidak minum, dehidrasi, ya, dan kita akan bisa mati lemas. Nah, maka digambarkan oleh Tuhan, ya, lapar dan haus, karena itu kebutuhan sekunder yang kita dapatkan sehari-hari. Tapi maksud Yesus di sini adalah kebutuhan rohani spiritual kita untuk hidup kekal dan abadi. Itu yang dijanjikan oleh Yesus. Makanya datang kepada Dia, percaya kepada Dia, hidup sejati dan kekal akan kita terima. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini membawa kita semakin bersemangat dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa kita mengenakan baju kasih, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Tuhan memberkati kita.